Kubu 02 panik parah sampai main ancam penjara. Eko Kuntadi langsung respon pernyataan Fahri Hamzah jika Anies kalah akan ditangkap telak. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Kalau sebaliknya nanti Pak, kalau Anies menang? Tidak ada, belum pernah diperiksa. Fahri Hamzah ngomong, kalau nanti Anies kalah akan masuk penjara. Kita bayangkan ketakutan yang disebar itu loh. Rakyat diperlakukan seperti itu. Bahkan ini kan soal penjara atau tidak kan proses hukum. Seorang Fahri masa sih gitu loh. Dia tidak mewakili lembaga hukum apapun. Tiba-tiba bisa langsung menjustifikasi akan terjadi kayak gitu kalau orang yang didukung Fahri menang. Siapa yang didukung Fahri? Pak Prabowo. Jadi ini kan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Sehingga banyak distorsi yang terjadi. Bisa dijelaskan kami bagaimana itu sehingga pemerintah Jokowi mengambil kebijakan untuk buka food estate yang ada di Kalimantan sana, sehingga ditunjuknya perusahaan milik Pak Prabowo yang menangani itu, dan bagaimana sampai dengan itu tidak sukses seperti yang diharapkan, Bang. Itu koran tuh, nggak ada fakta hukumnya. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Kalau sebaliknya nanti Pak, kalau Anies menang? Tidak ada, belum pernah diperiksa. Ya Prabowo karena kekuasaan masih dipegang Pak. Indopol mau survei di sekitar Jawa Timur. Akhirnya nggak jadi dilakukan survei karena masyarakat ketakutan. Mereka nggak mau jawab survei. Mereka ketakutan. Kenapa? Kalau kami jawab survei dan kemudian kami menyatakan pilihan politik kami memilih Ganjar atau memilih selain Prabowo, kami takut bansos kami dicabut. Karena itu survei akhirnya tidak jadi dilakukan. Pegiat media sosial sekaligus pembina Ganjarian Spartan, Eko Kuntadi, merespon pernyataan Fahri Hamzah yang menyebut Anies, Muhaimin, atau Caimin akan ditetapkan sebagai tersangka pasca Pilpres 2024. Menurut Eko, Fahri tidak mewakili lembaga hukum apapun. Menurut Eko, Fahri tidak mewakili lembaga hukum apapun. Kok tiba-tiba bisa langsung menjustifikasi Anies dan Caimin akan masuk penjara kalau orang yang didukung Fahri Hamzah menang? Menurut Eko, ini sudah menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, sehingga banyak distorsi yang terjadi. Bahkan jubir Timnas Amin, Indra Karismiaji, juga ikut memberikan respon. Indra mengatakan bahwa pernyataan itu disampaikan Fahri agar bisa kembali terpilih sebagai anggota DPR RI. Masih menurutnya, ucapan Fahri hanyalah omong kosong. Selain itu, ini bukti bahwa kubu Prabowo sedang panik. Ada satu tagar di Twitter yang secara mengejutkan sangat awet dan berkali-kali menghuni klasemen teratas. Tagar ini adalah asal bukan Prabowo yang baru-baru ini bersanding dengan tagar jangan pilih Prabowo Gibran. Ini benar-benar masif. Saya tidak ingat kapan tepatnya tagar asal bukan Prabowo menjadi trending, tapi mungkin sudah semingguan. Timbul tenggelam dan berkali-kali menjadi trending topik. Tidak banyak tagar bisa mengalami hal seperti ini. Saya membaca ini sebagai kode negatif untuk Paslon 02. Sepertinya Paslon 02 sudah mulai dijauhi dan tidak disukai rakyat, karena pelan-pelan mereka mulai sadar bahaya yang sedang mengintai negara ini. Inilah yang mungkin membuat kubu Prabowo semakin panik dan membuat manuver menebar ancaman-ancaman murahan. Seperti yang dilakukan oleh Fahri Hamzah, menebar ancaman kepada kubu Amin agar masuk penjara. Bohong ya kalau mereka mengaku tidak panik. Bohong kalau mereka santai dan tidak ambil pusing. Ini adalah akumulasi dari banyaknya pelanggaran, ketidakadilan, intimidasi, ancaman, serta tindakan mengangkangi konstitusi yang menimpa kubu Paslon 02. Buzzer-buzzer pasti akan dipaksa untuk makin gencar teriak. Teriaknya mungkin harus lebih kencang dan teriakan 1000 emak-emak pakai pengeras suara. Kalau tidak kencang, takutnya dapurnya nanti tidak berasap. Survei-survei akan semakin beringas dan out of control. Gila-gilaan menyajikan data dan angka di luar batas kewarasan. Ketika nafsu politik dan ambisi politik melewati batas normal, maka segala tindak tanduk dan perilaku juga ucapan memang akan berubah 180 derajat. Bahkan etika dan norma tidak diperdulikan. Bahkan konstitusi pun bila perlu dikurung untuk sementara. Saya setuju kalau ada yang bilang Pilpres kali ini adalah yang terparah. Saya setuju ketika ada yang bilang pemilu ini paling mencekam dan tidak asik. Banyak ketidakadilan terjadi, intimidasi hingga ancaman yang menyebabkan ketakutan banyak pihak. Pemilu kali ini seolah bukan pesta demokrasi, melainkan perang mencekam.
Semua gara-gara satu bocah yang di bawah umur dan orang tua yang tidak layak lagi, tapi dipaksakan maju pilpres. Kekuasaan sudah memabukkan hingga membuat lupa daratan dan konstitusi dilecehkan dengan sistematis. Jadi asal bukan Prabowo, yang penting jangan sampai Prabowo menang pilpres ya. Jangan sampai Gibran jadi cawapres. Kombinasi antara capres terseret isu HAM dan cawapres hasil menabrak konstitusi adalah cara paling jitu untuk membawa negara ini ke masa depan yang suram. Bagaimana menurut Anda? Apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan berapa itu? 340.000 hektar itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Soal debat ketiga Anies dan Ganjar dilaporkan ke Bawaslu, kok umpatan bodoh Prabowo ke Anies gak diproses? Bawaslu kok diam? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Hari ini melaporkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat Capres ketiga dia memaksa, mendesak dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Ya, benar sekali. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan Polri material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat Polri material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Pelaporan pada Bawaslu dilakukan oleh sekelompok pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies dilaporkan atas pernyataannya dalam debat hari Minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi laporan itu, Bawaslu menyebut akan segera melakukan kajian. Tak hanya Anies saja, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo saat debat ketiga. Laporan ini disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyebut dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Ketika Anies dan Ganjar dilaporkan, Bawaslu langsung sigap melakukan kajian atas pelaporan tersebut. Tapi, ketika Prabowo melakukan manuver dengan menghina Anies dengan umpatan bodoh, Bawaslu cuma diam. Apakah ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak kubu istana? Silakan saja tim ses atau elit politik kubu Paslon 02 berkelit dan coba membela Prabowo. Tapi kita tidak mungkin mendiamkan saja temuan menarik soal umpatan Prabowo itu. Hanya karena Prabowo tidak ingin agar hal yang dianggapnya remeh-temeh itu malah dibesar-besarkan. Rakyat Indonesia kudu dibuat melek soal watak asli Prabowo yang cenderung arogan dan pemarah dengan beragam ekspresi yang bisa muncul kapan saja, tak hanya berupa gebrak podium atau melempar handphone. Orang model seperti ini akan sangat mudah terprovokasi dan sangat berbahaya kalau nanti jadi presiden. Jangan-jangan besok karena ada yang nanya soal HAM yang kebetulan jurnalis asing, lalu orang itu bakal dipenjara, lalu negeri asalnya diajak perang. Waduh, gile betul. Sebenarnya akan seru juga kalau misalnya kata-kata bodoh itu dibilang langsung di depan Anies yang langsung menskakmat Prabowo di hadapan puluhan juta pemirsa dan pendengar siaran langsung debat Capres perdana kemarin. Kalau perlu malah mengajak berkelahi biar sekalian seru bercandanya karena dilakukan saat siaran langsung debat Capres. Sejak awal kita bersama-sama meyakini bahwa tidak ada yang berubah dari seorang Prabowo. Sekalipun tim sesnya mati-matian mencitrakan Prabowo sebagai sosok yang kini lebih santun, sabar, tahan menghadapi berbagai serangan dari lawan politiknya, plus rada unyu-unyu atau gemoy. Mungkin yang terakhir ini biar terlihat menggemaskan, meskipun kita paham arahnya hanya untuk mengaburkan kondisi fisik Prabowo yang tidak lagi prima dalam usia senja 70-an lebih. Ternyata keyakinan kita memang tidak salah. Kita pun masih bisa mengingat dengan jelas kata-kata dipasang di salah satu baliho kampanye Kubu 02 yang hendak mencitrakan diri jika Prabowo adalah sosok yang santuy karena bisa merespon sesuatu yang tidak nyaman dengan berjoget. Namun untuk pesan dalam baliho itu pun kita bisa bersama-sama berkata, "Pret." Ya, kita tidak yakin kalau orang ini sudah berubah.
Keyakinan itu pun terbukti hari ini sekitar 1 bulan jelang coblosan Pilpres 2024.